Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alniki Putri Arifin, mahasiswi PPG Prajabatan PGSD kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kampanye praktik baik sebagai pemenuhan ujian akhir semester perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Yang pertama adalah judul kampanye praktik baik. Judul kampanye praktik baik yang saya lakukan adalah penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajaran problem-based learning pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial sistem pernafasan kelas 5 di SDN 1 Wonoboyo. Yang kedua, intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Pengertian ZPD. Zone of Proximal Development adalah konsep yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky. Ini merujuk pada jarak antara kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas dengan bantuan atau scaffolding dan kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas tersebut secara mandiri. Adapun pengertian scaffolding, yaitu strategi pembelajaran di mana seorang guru memberikan dukungan kepada peserta didik yang sedang belajar suatu tugas baru atau sulit. Dukungan ini bersifat sementara dan akan dikurangi secara bertahap sesuai dengan perkembangan kemampuan peserta didik hingga mereka mampu menyelesaikan tugas tersebut secara mandiri. Adapun langkah-langkah penerapan scaffolding, yang pertama adalah identifikasi ZPD. Maksudnya, guru terlebih dahulu mengidentifikasi apa yang bisa dilakukan peserta didik dengan sedikit bantuan dan apa yang belum bisa dilakukan. Untuk yang kedua adalah memberikan dukungan. Guru memberikan panduan, petunjuk, atau contoh yang jelas tentang bagaimana menyelesaikan tugas tertentu. Yang ketiga adalah pengurangan bertahap. Maksudnya, secara bertahap dukungan ini dikurangi seiring dengan meningkatnya keterampilan dan kepercayaan diri peserta didik. Untuk yang terakhir adalah mendorong kemandirian. Pada akhirnya, peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan tugas tersebut tanpa bantuan. Yang ketiga, hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Pertama, peserta didik dapat memahami konsep yang lebih kompleks dengan lebih baik karena mereka mendapat bimbingan yang tepat. Kedua, secara bertahap, peserta didik mengembangkan keterampilan untuk menyelesaikan tugas secara mandiri tanpa bantuan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian belajar mereka. Ketiga, peserta didik lebih terlibat dalam proses pembelajaran karena mereka merasa didukung dan tantangan yang diberikan sesuai dengan kemampuan mereka. Keempat, penerapan scaffolding melibatkan kerja kelompok atau kolaborasi antara peserta didik dengan guru. Ini membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial dan kemampuan bekerja sama dalam tim. Yang keempat, pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Yang pertama, pendidik untuk memahami dengan baik konsep ZPD dan bagaimana scaffolding bekerja. ZPD itu area di mana peserta didik dapat menyelesaikan tugas dengan bantuan, sementara scaffolding adalah dukungan yang diberikan untuk membantu mereka mencapai kemandirian. Kedua, sebelum menerapkan scaffolding, guru perlu menilai keterampilan awal peserta didik untuk menentukan ZPD mereka. Nah, ini tuh bisa dilakukan dengan melalui tes diagnostik, observasi, ataupun diskusi dengan peserta didik. Yang ketiga, scaffolding harus dikurangi secara bertahap seiring dengan peningkatan kemampuan peserta didik. Nah, penting untuk memastikan bahwa peserta didik tidak menjadi terlalu bergantung pada bantuan tersebut.
Keempat, guru perlu terus-menerus merefleksikan efektivitas strategi scaffolding yang digunakan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Replikasi penerapan scaffolding pada ZBD. Yang pertama, melakukan pelatihan bagi guru tentang konsep ZBD dan teknik scaffolding. Kedua, mengembangkan materi dan alat bantu pembelajaran yang mendukung scaffolding. Ketiga, melakukan pelatihan bagi guru tentang konsep ZBD dan teknik scaffolding. Keempat, mendorong kolaborasi antar guru untuk berbagi pengalaman dan strategi sukses dalam penerapan scaffolding. Kelima, melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas scaffolding yang diterapkan dan meminta umpan balik dari peserta didik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.